warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fadila Mintua, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Oke baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pembelahan sel. Sebelum saya lanjut pada video berikut, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah ketahui apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Jika belum, mari kita simak video berikut ini. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses di mana sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Pembelahan ini terdiri dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak, di mana pembelahan sel tersebut melalui tahap-tahap yang teratur, serta memiliki fungsi dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Bisa dilihat pada gambar di samping. Adapun tahap-tahap pembelahan sel mitosis, yang pertama, tahap profase. Pada tahap profase ini, dari benang-benang kromatin akan terjadi suatu proses memendek dan juga menebal dan akan membentuk sebuah kromosom. Kemudian, pada setiap bagian kromosom akan melakukan proses membelah dan juga memanjang menjadi dua bagian, yakni pada masing-masing anak dari kromosom yang sering disebut dengan kromatid, dan pada bagian dinding inti akan mulai melakukan proses melembur. Kemudian pada tahap metafase. Pada tahap ini, bagian dari benang-benang yang terdiri dari sepasang kromatid yang akan menuju ke bagian-bagian tengah dari sel dan akan langsung menempatkan dirinya pada bagian bidang tengah dari sel-sel tersebut. Yang ketiga, tahap anafase. Pada tahap ini, bagian kromatid akan memisahkan dirinya dari pasangannya dan akan melakukan pergerakan menuju ke bagian ujung atau bagian kutub sel-sel yang mempunyai arah saling berlawanan. Dan yang terakhir adalah tahap telofase. Pada tahap ini, pada bagian dari kutub akan terbentuk kromosom-kromosom yang memiliki sifat identik, maka bagian dari dinding inti sel-sel yang akan mengalami proses pembentukan kembali. Pada bagian dari plasma sel yang akan terbagi menjadi dua bagian yang sama biasa disebut dengan tahap sitokinesis. Kita masuk pada pembelahan meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 anak sel, di mana pembelahan sel tersebut terjadi pengurangan jumlah kromosom. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian adapun tahap-tahap pembelahan sel meiosis, yang pertama meiosis 1 dan kedua meiosis 2. Meiosis 1 terbagi lagi menjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis 2 terbagi juga menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 1, pembelahan meiosis mempunyai waktu yang lebih lama serta lebih kompleks apabila dibandingkan dengan pada tahap profase pada pembelahan mitosis. Kemudian metafase 1, ciri-cirinya adalah dinding inti sel nukleus atau anak inti menghilang, terbentuk benang-benang spindle kromosom. Homolog bergerak ke ekuator dengan sentromernya mengarah ke kutub. Selanjutnya anafase 1. Kromosom homolog berpisah kemudian bergerak ke kutub berlawanan tanpa pemisahan sentromer. Lanjut telofase 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti pada sekitar kelompok kromosom yang sudah sampai di kutub pembelahan. Membran inti serta anak inti kembali terbentuk pembentukan membran plasma, itu untuk memisahkan sel anakan dan terbentuk dua sel anakan yang haploid N. Kemudian kita lanjut pada meiosis 2, di mana terbagi menjadi profase 2, mikrobul membentuk spindle serta membran inti sel. Nukleus hilang, kromosom ini berubah menjadi kromatid. Kemudian metafase 2 dengan ciri-ciri spindle tersebut menghubungkan sentromer dengan kutub berlawanan. Kromatid itu akan tertarik ke bidang ekuator. Selanjutnya untuk anafase 2, ciri-cirinya seluruh isi sel serta benang-benang spindle dari gelondong itu bertambah panjang. Bersamaan dengan itu sentromer tersebut berpisah. Dan yang terakhir, telofase 2, benang-benang kromatid yang sudah sampai di kutub itu akan berubah menjadi benang-benang kromatif.
Kemudian adapun perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami reproduksi aseksual. Kemudian jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau biasa disebut dengan diploid. Kemudian yang kedua, meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang baik secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid N. Nah, pada perbedaan mitosis dan meiosis bisa kita lihat pada gambar berikut. Sangat berbeda, bukan? Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi untuk menonton video saya dari awal sampai akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. She'll